ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala habibil karim Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ikhwafillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk senantiasa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memanggil kita, mengundang kita di dalam masjid yang mulia ini, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita kerjakan, menerima dan menjadikannya sebagai simpanan, ya, investasi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, masih melanjutkan pembahasan kita tentang babu taubat atau bau taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, semoga orang yang mengarangnya, yaitu Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu rahmatan wasi'an kepada keluarganya dan kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umumnya. Ikhwafillah, dari kita mungkin banyak yang mempunyai kesalahan-kesalahan, godaan-godaan yang masuk kepada diri kita dan tidak mampu kita tolak. Dan salah satu jalan keluar yang Allah berikan kepada umat ini adalah babu taubah, yang sudah kita bahas pula bagaimana besarnya babu taubah dan berapa lama Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita. Tapi juga yang perlu kita cermati, kita harus mempelajari ujian-ujian yang Allah jadikan sunatullahnya di dunia, yang Allah jadikan ujian kepada setiap hamba di dunia ini, baik ia orang kaya maupun orang miskin. Mungkin dari kita ada yang lemah dari segi harta, ya, ketika diuji dengan harta ibadahnya menjadi kendur, atau sebaliknya, orang yang biasa hartanya banyak ibadahnya bagus, ketika Allah uji dengan kefakiran atau kekurangan maka ibadahnya malah tambah parah, malah mempertanyakan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersuuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah kita bahwasanya suuzon adalah sifat dari orang munafik dan orang kafir? Suuzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhanna billahi dhanna saw, Allah bilang. Dan mereka mengira atau berzon atau mengira Allah subhanahu wa ta'ala dengan dugaan yang buruk. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika kita ditimpa satu cobaan dan kita bersuuzon pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatkan diri kita ketika sampai di pada titik itu bahwasanya ini adalah ciri khas orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka jauh-jauhlah dari hal tersebut, seberat apapun cobaannya. Ada yang mungkin pernah, ya, diskusi atau konsultasi ketika seseorang terkena dampak dari dosa riba, dia dikejar-kejar debt collector dan seterusnya, dan dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya dan seterusnya, dia curhat.
Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia? Harusnya pertanyaan ini tidak terjadi, dan harusnya pertanyaan ini kita jauhkan dari diri kita. Kenapa? Ya ikhwah, kalau seandainya ada orang yang diuji karena dosanya, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang tidak Allah uji dengan dosa-dosanya dan Allah istidrajkan di akhirat. Maka lebih baik mana ketika kita diuji di dunia dan selesai permasalahan, atau Allah simpankan masalah itu di akhirat. Dan itu lebih dahsyat siksanya. Ya. Kalau seandainya kita mengetahui. Ikhwafillah, kisah yang akan kita lanjutkan adalah satu kisah seorang sahabat yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Rasulullah SAW, seorang pakar dalam ilmu komunikasi di zamannya, ya. Ka'ab bin Malik, salah seorang penyair Rasulullah SAW yang terjatuh di dalam satu kemaksiatan yang mungkin kita seandainya berada di posisi beliau akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah. Ya. Sudah kita singgung juga bahwasanya latar belakang dari kisah beliau ini adalah perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam perang Tabuk itu bermacam-macam orang itu masuk di situ. Ya, banyak role atau peran orang yang baik, peran orang munafik, ya, peran orang kafir hatta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah ayat 41, Allah berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya. Pergilah berjihad khifafan wa thiqala, dalam keadaan susah maupun senang. Khitab ini disampaikan ya di perang Tabuk, atau ayat ini disampaikan di perang Tabuk, artinya ketika di perang Tabuk ini ada yang susah, ada yang senang. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang perang Tabuk, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Jadi ada sebagian orang yang ketika datang kepada Nabi SAW untuk minta diikutkan dalam perang Tabuk, Nabi mengatakan, saya tidak punya kendaraan untuk membawa kalian. Karena perang Tabuk itu bukan 1 kilo 2 kilo ya, berkilo-kilo bahkan sampai ratusan kilo. Kalau tidak ada kendaraan berarti kematian. Artinya saking jauhnya membutuhkan kendaraan, dan Nabi tidak punya kendaraan untuk membawa mereka. Akhirnya mereka tidak bisa ikut. Artinya di dalam perang Tabuk ini tidak hanya orang-orang yang memang punya kemampuan untuk berperang yang ikut andil, tapi orang yang tidak punya kemampuan juga ingin ikut andil. Tapi Nabi SAW belum bisa membawa mereka. Ada juga angle dari kisah orang-orang munafik. Ya. Di dalam surat Taubah di ayat 46-nya Allah menyebutkan, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah lakin karihallahu imbi'athahum. Kalau seandainya orang-orang munafik itu menginginkan jihad, ingin ikut jihad, mereka sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi tidak, ya. Tapi tidak. Itu latar belakang dari Ghazwah Tabuk atau perang Tabuk yang kita lihat dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau lihat dari angle orang munafik ada, angle dari orang yang susah ada, orang yang senang juga ada, gitu ya. Jadi di sini banyak orang yang termasuk atau yang dia itu ikut di dalam perang Tabuk, ya. Dan banyak juga yang keputusannya berbeda-beda. Ada yang ikut, ya, dengan peralatan yang sebisanya, ada yang menginfakkan hartanya begitu banyak. Ada juga yang nggak bisa ikut, ada juga yang nggak mau ikut. Jadi manusia begitu banyak, ya. Dan antum bisa bayangkan bahwasanya Ka'ab ada di Madinah dan dia tidak ikut berperang dengan orang-orang yang tadi disebutkan. Kalau enggak dia munafik atau dia yang nggak punya kemampuan. Dan di mana Ka'ab di antara dua kelompok itu?
Insyaallah akan kita sama-sama baca. Ya, di slide nomor 5 itu sambil kita baca juga ya matan dari hadisnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Jadi Ka'ab mengakui bahwasanya keadaan dia ketika perang Tabuk, dia di perang-perang sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya belum pernah sekuat di perang Tabuk. Artinya Ka'ab bukan orang yang lemah di perang Tabuk. Wala aisara, dan juga tidak sedang lapang, hartanya ada. Ya, berarti kalau misalnya kita kategorikan Ka'ab tidak ikut, Ka'ab tidak masuk golongan yang punya uzur. Ya. Berarti kalau tidak punya uzur, satu golongan lagi yang tidak ikut, golongan siapa? Munafik. Dan orang seperti Ka'ab ya pasti tahu apa ganjaran orang-orang munafik, dan dia tidak akan mau digolongkan dengan golongan munafik. Tapi inilah fitnah dari keadaan lapang, gitu ya. Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah, saat aku tidak ikut bersama beliau di peperangan itu. Jadi peperangan yang lain itu kondisinya Ka'ab bin Malik ini nggak sebaik sekarang, tapi yang sekarang nggak ikut, gitu ya. Ya, jadi satu-satunya kelompok yang bisa digolongkan kepada Ka'ab saat ini adalah orang-orang munafik, dan dia tahu siapa itu orang-orang munafik. Ka'ab bukan orang yang bodoh, gitu ya. Lalu beliau melanjutkan, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Dan demi Allah, aku belum pernah memiliki 2 ekor tunggangan sekaligus. Ya, jadi sebelumnya Ka'ab ya paling mungkin ada tunggangan atau cuma 1, atau sebelumnya nggak ada, gitu ya. Nah, di Tabuk, saat peristiwa Tabuk dikumandangkan oleh Nabi SAW dan Nabi mengajak kaum muslimin untuk berjihad, beliau sudah punya 2 tunggangan. Ya. Dan ini 2 tunggangan ini sebetulnya kalau mau dipakai bisa buat beberapa orang. Ya, jadi ganti-gantian ya. Dan Ka'ab punya 2. Nah, ini relate di keadaan kita mungkin yang ketika beli tunggangan baru atau motor baru atau kendaraan baru roda 4 dan seterusnya gitu. Awalnya niat pengen buat ke masjid, tapi kok jadi sayang ya. Akhirnya malah melalaikan, sibuk sama modif, sibuk sama nyuci, gitu ya. Padahal awalnya niatnya buat apa? Buat ke masjid. Maka ini yang disebut dengan fitnah harta. Ya, kita harus hati-hati. Bahkan sahabat yang sekelas Ka'ab bin Malik saja ya terjatuh. Ya. Tapi tidak cukup di situ. Ya, kita harus belajar dari Ka'ab, dari keseluruhan kisahnya. Bukan cuman Ka'ab aja terjatuh, apalagi kita, gitu kan. Habis itu udah jatuh semuanya, gitu kan. Enggak gitu. Baik. Lanjut di slide yang ke-6 ya. Beliau mengisahkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa wara bi ghairiha. Nah, tidaklah Rasulullah SAW melakukan satu peperangan yang beliau pimpin kecuali beliau tauriah di situ. Tauriah di sini bukan tauriah yang mengatakan sesuatu, tapi beliau menyembunyikannya. Mau kemana? Setiap ghazwah sama Rasulullah SAW atau setiap peperangan dengan Rasulullah SAW, beliau menyembunyikannya. Yang nggak nyebutin mau kemana. Beliau ke utara, tiba-tiba nanti manuver ke selatan, gitu ya. Nah, ini sudah biasa dari kebiasaan Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, ya. Kecuali hatta kanat tilkal ghazwah, ya. Kecuali beliau di perang Tabuk ini menyebutkan kemana beliau mau menuju atau tujuan dari perang ini, gitu ya. Ke Tabuk langsung, gitu ya. Apa faidahnya dan apa perbedaan antara Tabuk dengan yang lainnya? Ya, karena Tabuk ini peperangan yang persiapannya itu harus matang. Karena peperangan paling jauh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi kalau seandainya salah satu hikmahnya, kalau seandainya tidak disebutkan tujuannya, persiapannya takut tidak matang. Sebagaimana Badar. Badar awalnya bukan perang, tapi jadi perang dengan persiapan seadanya.
Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemenangan karena juga memang jaraknya tidak terlalu jauh sejauh Tabuk gitu ya. Tapi Tabuk harus menempuh beratus-ratus kilometer. Fagozaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berangkat pada musim yang sangat panas. Jadi benar-benar sudah panas dikasih tahu tujuannya ratusan kilo. Ya. Kalau kita jadi Ka'ab ya Allah taala alam mungkin kita sama atau bahkan mungkin naudzubillah masuk ke golongan orang-orang munafik. Ya, yang minta untuk diringankan untuk nggak ikut dan seterusnya, alasan ini dan itu dan seterusnya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Ya, dan beliau menuju kepada perjalanan yang sangat jauh wa mafazan, ya. Mafazan di sini gurun pasir ya, gurun pasir yang memang susah untuk dilalui. Ya. Karena mafazan itu asal katanya dari faza yafuzu, ya, menang. Jadi seakan-akan orang yang lewatin mafazan ini dia sudah memenangkan satu perlombaan yang prestis gitu ya. Karena sudah bisa melampaui gurun pasir yang begitu luas, ya. Maka disebut mafazan. Safaran ba'idan wa mafazan, ya. Perjalanan jauh dan medannya juga ekstrim, ya. Maka Rasulullah SAW salah satu hikmahnya Rasulullah memberitahu kepada kaum muslimin wastaqbala adadan katsiran, dan mereka juga menghadapi jumlah yang enggak sedikit. Yang mereka hadapi bukan lagi Quraisy, ya. Yang mereka hadapi adalah Imperium Romawi yang saat itu menjadi superior di muka bumi, ya. Jadi enggak main-main, ya. Dan adatnya atau jumlahnya tidak sedikit. Fajalla lil muslimina amrahum. Maka hal ini yang menjadikan perang Tabuk itu sulit, besar dan sangat-sangat prestis bagi orang-orang yang beriman dan sangat-sangat sulit bagi orang-orang munafik. Maka dari situ bisa terlihat, ya, yang mana yang minta keringanan untuk nggak ikut, yang mana menyiapkan bahkan menginfakkan hartanya untuk ikut, ya. Liyata'ahabu ahbata ghazwihim, agar mereka mempersiapkan, ya, peperangan itu. Fa akhbarahum biwajhil ladzi yurid. Maka karena itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada kaum muslimin kemana mereka akan berangkat atau berperang. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Ya, dan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin yang sangat banyak, ya. Wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Dan tidak ada sebuah catatan yang bisa menghimpun nama-nama mereka, gitu ya. Saking banyaknya. Bahkan mungkin ada yang menyebutkan di kitab Tarikh sampai 40.000 orang, gitu ya. Nah, kalau seandainya, nanti Ka'ab menjelaskan setelah ini, kalau seandainya ada 1-2 orang yang nggak ikut, apakah mungkin tidak terabsen? Sangat mungkin sekali. Maka orang-orang munafik itu jelas mereka keputusannya, mereka nyari uzur, atau mungkin mereka nggak bilang-bilang kalau mereka nggak ikut, ya. Lalu Ka'ab melanjutkan, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi wa ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Karena itu sangat sedikit orang yang ingin tidak ikut berangkat. Oke, orang-orang mukmin sangat sedikit mereka yang nggak mau berangkat. Mereka pengen berangkat kalau ada kesempatan, ya. Melainkan kecuali orang-orang munafik yang mengira bahwa ketidakhadirannya akan luput dari perhatian. Jadi dari 40.000 misalnya orang yang ikut itu nggak bakal diabsen, ya. Kecuali, ya, selama tidak turun wahyu, ya. Jadi di sini terlihat keimanan fungsinya apa? Ketika orang-orang beriman ikut perang, dia tahu bahwasanya ketika dia ikut itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan syahid yang mereka cari, ya. Dan mereka tahu bahwasanya kalau mereka nggak ikut, Allah yang tahu. Berbeda, bertolak belakang dengan orang-orang munafik, ya, yang ketika mereka nggak ikut,
Ya, mereka nganggap wah 40.000 aman insya Allah ya, nggak perlu ngomong-ngomong juga, Rasulullah nggak tahu gitu ya. Ini bedanya keimanan orang-orang munafik dan orang-orang beriman. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimar wadh-dhilal wa ana ilaiha as'ar. Nah, ini penyakitnya. Penyakit yang disampaikan oleh Ka'ab yang terjangkit di dirinya. Rasulullah SAW berangkat untuk perang Tabuk pada saat buah-buahan sedang masak. Nah, itu slide-nya slide ke-7 ya. Pada saat buah-buahan sedang masak dan siap dipanen. Nah, antum bayangin ya, jadi kalau panen kan dia satu waktu ya, sama barengan gitu ya. Jadi orang-orang 40 ribu orang ini yang ikut sama Rasulullah SAW, mereka meninggalkan ladang-ladang mereka ya. Kalau panen itu berarti kan ditunggu sejak lama ya. Kalau misal ditinggal, ya berarti ada kesempatan mungkin bisa mereka nggak dapat atau mereka nggak menikmati hasilnya langsung gitu. Walaupun mungkin bisa mereka mewakilkan orang yang sedang tidak ikut gitu ya. Tapi di situ ada cobaan harta ya. Maka kata Ka'ab bin Malik ya, perang Tabuk itu terjadi pada saat buah-buahan sedang masak dan siap dipanen. Serta naungan pepohonan begitu nyaman ya, lagi istirahat, lagi enak-enaknya. Sementara itu hatiku lebih condong kepada kenikmatan-kenikmatan tersebut ya. Ini Ka'ab bin Malik ya, dari fitnah harta yang belum bisa ia kalahkan ya. Ya, bagaimana kita? Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bahwasanya kita susah untuk meninggalkan fitnah harta ya. Kita lihat nanti Ka'ab bin Malik konsekuensinya apa, kita tujukan juga kepada diri kita. Konsekuensinya orang yang terfitnah dengan fitnah harta, dia harus terima konsekuensinya kalau dia mau sembuh nanti di akhirat, atau dia tidak mendapatkan konsekuensi lagi di akhirat. Dan itu berat, ikhwah sekalian. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di slide berikutnya, wal muslimuna ma'ahu wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu fa'arji'u wa lam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu ya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun mulai mempersiapkan keberangkatan mereka. Aku juga setiap pergi keluar dengan niat untuk mempersiapkan diri bersama mereka. Jadi Ka'ab bin Malik bukan nggak ada usaha, ada usaha, tapi usahanya itu tidak mengalahkan fitnah harta. Makanya jangan sampai kita bergantung sama diri kita sendiri, gitu ya. Terkadang karena harta, gitu ya, banyak ibadah-ibadah yang kita lalaikan, gitu ya. Sama seperti Ka'ab bin Malik, beliau sudah siap-siap, sudah niat siap-siap tapi nggak dijalankan. Nah, ini fitnah juga ikhwas sekalian. Namun setiap kali pulang, aku belum menyelesaikan satu pun persiapan. Ini salah satu pintu dari setan ya, taswif. Ya, nanti dan nanti gitu ya. Dan ini yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Aku terus berkata di dalam hati, aku mampu mempersiapkannya kapan saja jika aku menginginkannya. Dia anggap kemampuan dia atau kebisaan dia itu bisa mengalahkan godaan setan ya. Maka sayang sekali beliau salah. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jid. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Maka keadaan itu terus-menerus melalaikanku hingga orang-orang telah bersiap-siap dan sungguh-sungguh. Pada suatu pagi Rasulullah SAW berangkat menyongsong perang Tabuk bersama kaum muslimin yang menyertai beliau, sedangkan aku belum menyelesaikan persiapan perjalananku sedikit pun. Makanya ketika kita ingin beramal soleh, jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda, sebab disitulah pintu setan masuk ya. Lalu thumma qadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu
Fahamamtu an artahila faudrikahum faya laitani fa'altu thumma lam yuqaddir dzalika li. Ini pelajaran penting juga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di detik-detik terakhir. Kemudian besoknya kata Ka'ab bin Malik, aku pergi lagi. Lalu aku pulang dan belum memutuskan menyelesaikan suatu pun atau belum bersiap-siap. Maka keadaan itu terus-menerus melalaikanku hingga mereka berjalan cepat dan pasukan perang telah jauh berlalu. Jadi sebelum berangkat, Ka'ab menunda-nunda. Setelah berangkat masih bisa dikejar, tapi Ka'ab masih menunda-nunda, gitu ya. Maka aku berniat untuk berangkat menyusul mereka. Andai saja dulu aku melakukannya, namun takdir tidak menentukan hal itu bagiku. Jadi Ka'ab niat lagi mau ngejar, tapi karena dia sudah terfitnah dengan fitnah kebun, fitnah panen dan seterusnya, maka beliau nggak melakukannya. Dan beliau mengatakan, namun takdir tidak menentukan hal itu bagiku. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menguji kita, kita sadar bahwasanya itu ujian. Ya, jangan sampai kita bergantung sama diri kita. Ya, karena kalau Allah tidak mudahkan, tidak ada yang mudah. Gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai Engkau mengujiku, menguji hambamu ini di dalam agamanya. Ya. Lalu Ka'ab melanjutkan, fatafiktu ila kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghduban alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzarahu Allah taala minan du'afa. Nah, Ka'ab menceritakan dia mau di posisi mana nih. Maka setelah keberangkatan Rasulullah SAW, ya, orang-orang Muslim berangkat, tinggal 2 golongan. Ya. Setiap kali aku keluar dan berjalan di tengah-tengah orang banyak, hal itu membuatku sedih. Ya, mulai penyesalan. Sebab aku tidak melihat seorang pun yang bisa kujadikan teladan dalam tertinggal dalam perang Tabuk ini, melainkan orang yang dituduh munafik. Ya, jadi di jalan-jalan cuma isinya munafik doang, yang dia alasan nggak mau ikut dan seterusnya, atau orang-orang yang memang Allah maafkan karena uzur, karena sakit dan seterusnya. Dan Ka'ab lebih cocok kalau misalnya kita sandingkan dengan yang pertama, tapi beliau sedih. Nah, ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang munafik ya. Ketika berdosa, orang mukmin itu dengan keimanannya masih merasakan kesedihan, dan itu wajar dan harusnya disambut dengan taubat. Tapi orang-orang munafik enggak. Ketika mereka melakukan satu dosa, mereka bangga dengan dosa itu. Maka ikhwan sekalian, kalau seandainya kita ada bangga dengan dosa kita, ya, tuduhlah diri kita dengan sifat munafik dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi klimaksnya atau inti dari kesalahan Ka'ab bin Malik ini, beliau menyebutkan, walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Jadi Rasulullah SAW enggak nyebutin Ka'ab di Madinah, atau sampai di perjalanan pun enggak disebutin Ka'ab. Artinya Rasulullah, kalau orang-orang bilang enggak tahu kalau Ka'ab itu enggak ada. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketika sampai di Tabuk, Rasulullah SAW nanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Jadi baru di Tabuk Rasulullah menyebutkan namanya. Subhanallah. Ini jadi satu, kalau orang beriman itu goncangan yang sangat besar gitu ya. Ketika sampai di sana Rasulullah baru menyebutkan dan Ka'ab tidak ada di situ. Ya, kalau kita orang yang beriman di kondisi Ka'ab itu, betapa malunya kita. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kita, tapi menyebutkan dengan kondisi yang tidak bagus gitu ya. Faqala rajulun min Bani Salamata, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi atfaihi. Lalu seseorang dari Bani Salamah menjawab ya dengan pertanyaan Rasulullah, apa yang dilakukan Ka'ab? Ya Rasulullah, dia tertahan oleh 2 pakaian indahnya dengan hartanya dan sifat yang suka melihat kedua belah badannya, yaitu kagum dengan kesehatannya, sibuk dengan hartanya. Ya, ini Ka'ab bin Malik, seorang yang menjadi penyair Rasulullah SAW, yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi
Yang sangat menyedihkannya ketika beliau tidak ikut dan beliau punya kemampuan untuk ikut, dan Rasulullah SAW menyebutkannya di Tabuk, nama langsung gitu ya, dan tidak ada di situ. Ya, betapa malunya Ka'ab bin Malik ketika itu. Gitu. Dan ini ikhwafillah, kita belajar dari sini bahwasanya fitnah harta itu betul-betul bisa merusak keimanan seseorang. Ya. Kalau mungkin kita kuat di fitnah perempuan gitu ya, di fitnah-fitnah yang lainnya, tapi fitnah harta ini juga punya porsi yang lebih ketika merusak seseorang. Ya, ketika dia pas-pasan, Allah mudahkan dia untuk beribadah dengan tenang, khusyuk dan seterusnya. Tapi ketika banyak harta, banyak yang diurus, lalai. Gitu. Tapi bukan berarti harta ini menjadi patokan tolak ukur bahwasanya seseorang itu akan hancur ketika mendapatkan harta. Enggak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda juga bahwasanya sebaik-baik harta ada di tangan orang yang soleh. Maka yang jadi permasalahannya adalah ketika kita memanfaatkan harta kita di dalam kebaikan dan tidak menjerumuskan kita dalam keburukan. Ya. Tapi nanti insya Allah di kisah Ka'ab ini beliau akan mengajarkan kepada kita pengalaman beliau ketika beliau sudah jatuh di dalam jurang yang begitu dalam. Ya. Status sebagai seorang sahabat Nabi dipertanyakan. Bahkan Nabi SAW mengungkit beliau di Tabuk dan beliau tidak ada di situ. Insya Allah akan kita baca di kisah berikutnya insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini satu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita belajar dari kisah Ka'ab dan kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terfitnah oleh fitnah harta. Mungkin itu dari kami. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.